Bangsa Rum disebut sebagai pengkhianat umat Islam pada hari kiamat kelak. Mereka adalah bangsa Romawi yang telah dikalahkan Persia. Keberadaan bangsa ini disebut dalam surat Ar-Rum ayat 1-6. Menukil buku Isa dan Al-Mahdi di akhir zaman karya Muslim Abdul Karim, kemunculan Imam Mahdi sebagai tanda hari kiamat diawali dengan pertempuran umat Islam dan bangsa Rum, atau disebut juga Bani Asfar. Mulanya umat Islam dan bangsa Rum bersekutu melawan suatu musuh. Namun di perjalanan Bani Asfar mengkhianati perjanjian damai dan melawan umat Islam. Dai Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Auf, ada 6 perkara sebelum terjadi kiamat: kematian Nabi kalian, penaklukan Baitul Maqdis, kemudian kematian masal akibat wabah penyakit kuas seperti kambing terkena penyakit kuas. Harta benda berlimpah sehingga apabila seseorang diberi gaji 100 dinar, maka ia akan kesal. Kemudian Bani Asfar datang kepada kalian di bawah 80 bendera, di mana setiap benderanya menghimpun 12.000 pasukan." Hadis riwayat Bukhari. Dalam perang tersebut, umat Islam mengalami kekalahan dan mencari perlindungan ke Ka'bah. Pada saat itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenamkan pasukan kiriman dari arah Syam di padang pasir bernama Baidah. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Rum akan mengkhianati Islam di akhir zaman, sebagaimana tertulis dalam kitab Mishkah al-Mashabi. Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Romawi selama beberapa lama. Lalu kalian akan menyerang ketika mereka menjadi musuh di belakang kalian. Kemudian kalian akan dimenangkan, mendapat ganimah dan kalimat selamat. Setelah itu, kalian turun di padang rumput bernama Zitulul. Kemudian seorang lelaki dari Romawi ke sana untuk mengibarkan bendera salib seraya berkata, "Ingatlah, salib telah menang." Mendengar seruan kaum salib tersebut, maka Muslim yang murka mendekati dan memukulnya. Ketika itulah bangsa Romawi berkhianat dan bersiap-siap memobilisasi pasukannya sebagai persiapan pertempuran dahsyat. Lalu umat Islam mengobarkan perang melawan mereka hingga terjadi pertempuran dan Allah memuliakan golongan tersebut dengan kesyahidan. Menurut riwayat Abu Darda R.A., tempat tinggal umat Islam dan pertempuran dahsyat akhir zaman terletak di Al-Ghauta. Rasulullah SAW bersabda, "Perkemahan pasukan umat Islam dalam pertempuran dahsyat nanti berada di Al-Ghauta. Di sana terdapat sebuah kota bernama Damaskus, yang merupakan tempat paling strategis di Syam." Setelahnya muncul sosok pemimpin yang adil, yaitu Imam Mahdi, yang juga merupakan pertanda datangnya hari kiamat. Bangsa Rom juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berbicara soal akhir zaman. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Kalian akan menyerang Jazirah Arab hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menaklukkannya. Kemudian Persia hingga Allah berkenan menaklukkannya. Kemudian kalian menyerang Romawi hingga Allah berkenan menaklukkannya. Dan setelah itu kalian menyerang Dajjal hingga Allah berkenan menaklukkannya." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan bahwa saat Nabi Muhammad SAW masih kesulitan memperjuangkan Makkah, terjadi perang hebat antara bangsa Romawi atau Byzantium di bawah pimpinan kaisarnya sendiri dengan bangsa Persia atau Iran. Terjadi perang hebat antara bangsa Romawi atau Bizantium di bawah pimpinan kaisarnya sendiri dengan bangsa Persia atau Iran. Mengutip buku Gulibat Ar-Rum, Zat Al-Quran susunan Mansur Abdul Hakim, yang diterjemahkan Masturi Irham, peperangan itulah yang menyebabkan turunnya surah Ar-Rum ayat 1 hingga 6. Orang-orang musyrik berharap bangsa Persia mengalahkan Romawi. Sebaliknya, kaum muslimin berharap kemenangan Romawi atas bangsa Persia karena mereka merupakan palah ahli kitab. Meski demikian, pertempuran dimenangkan oleh bangsa Persia. Berita tersebut membuat orang-orang Islam berduka, sementara kaum musyrik bergembira. Raja Persia kala itu berhasil mengalahkan tentara Romawi dan merebut negeri-negeri Syam, serta bagian lainnya yang termasuk dalam wilayah kerajaan Romawi dari tanah Jazirah Arab dan sebagian besar wilayah kerajaan Romawi. Ini membuat Kaisar Romawi yang bernama Heraklius mundur dan mengungsi. Wallahu a'lam.